Selamat datang di podcast kelompok 3 dengan Dea Dinda Sepia Ratih. Kali ini kita akan berbicara tentang limbah kertas dan pengelolaannya. Yang pertama-tama mungkin kita jelaskan terlebih dahulu mengenai kertas itu sendiri. Kertas merupakan bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari emas. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam. Dalam penggunaannya, kertas sudah begitu melekat pada kehidupan manusia, di mana ini menjadi salah satu yang dapat menyebabkan hutan kita semakin lama semakin gundul, karena terjadi penebangan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pemasokan kertas. Semakin gundul hutan kita, semakin banyak dampak negatif yang terjadi di lingkungan kita. Kalau teman-teman di sini tahu, di Indonesia itu sendiri, berdasarkan informasi Kementerian Perindustrian, besarnya kapasitas industri serat dari bahan kayu 8,6 juta ton di tahun 2011 akan menjadi 20,4 juta ton di tahun 2020, serta kapasitas industri kertas banyak 12,8 juta ton di tahun 2011 bisa mencapai 19,8 juta ton di tahun 2020. Nah, kita bisa melihat berapa banyak kayu yang digunakan dan kertas yang dihasilkan. Oleh karena itu, dikarenakan kertas sendiri salah satu limbah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia, baik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun di sekolah dan perkantoran, limbah kertas menjadi salah satu masalah yang serius bagi bumi ini. Maka semakin banyak kita mempergunakan kertas, semakin cepat pula bumi ini penuh dengan kerusakan, karena keseimbangan alamnya terganggu, dan hal ini yang menjadi alasan kami mengambil masalah ini. Kalian tahu nggak nih, faktanya hampir 85% manusia di bumi ini melakukan kegiatannya dengan kertas. Jadi, kertas hampir dibilang kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Kasusnya secara spesifik di Indonesia sendiri, Koalisi Anti Mafia Hutan pernah menerbitkan laporan yang menyorot penggundulan dan penurunan kualitas lahan gambut karena pengelolaan kertas di konsesi PT Adindo Hutani Lestari di Kalimantan Utara. Selama periode Juni 2015 sampai Agustus 2020, Adindo terverifikasi menghancurkan hutan alam sekitar 10.000 kali lapangan bola atau sekitar 7.291 hektar. Faktanya, industri pulp dan kertas milik April Group ini memasok kayu dari Adindo selama periode 2015 sampai 2019 sebanyak lebih dari 2,3 juta ton meter kubik kayu yang digunakan untuk pengelolaan kertas. Nah, dalam beberapa tahun ke depan ada kemungkinan bahwa limbah kertas akan meningkat 3 kali lebih parah jika tidak ada solusi untuk mengurangi penggunaan kertas dan terus terjadinya penyelewengan penggunaan hutan. Nah, membahas tentang penggunaan kertas ya, kalian tahu nggak kalau ini ada korelasi sama SDGs di nomor 12 loh. Bisa dilihat dengan adanya penebangan pohon di hutan pastinya. Kemudian di SDGs nomor 12 ini kita akan mengulik bagaimana tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kalian tahu nggak sih tujuannya apa? Nah, tujuannya sendiri itu untuk meraih manajemen ramah lingkungan. Dijelaskan juga korelasi dengan SDGs sendiri secara substansial untuk mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali hingga pengelolaan yang ramah lingkungan. Kalau membahas adanya SDGs terkait konteks di sini, itu tidak jauh untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Karenanya penggunaan kertas itu harus mulai dikontrol. Seperti saat ini juga sudah sebagian di masyarakat sudah memulai menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Membahas pola konsumsi, ada beberapa bidang yang mengkonsumsi banyak kertas dan ada yang tidak. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika semakin banyak yang memakai kertas, kemudian produksinya akan terus meningkat. Dan SDGs ini yang jelas memiliki tujuan yang baik agar nantinya kita bisa mengkonsumsi dengan cara yang lebih ramah bagi sumber daya alam, agar anak cucu kita kelak bisa turut menikmatinya. Kita seharusnya saat ini bisa mengelola sumber daya alam dengan lebih cara efisien lagi dan punya cara lebih baik lagi dalam membuang limbah beracun tentunya, atau bisa menyadarkan perusahaan dan konsumen agar mendaur ulang limbahnya. Juga dapat membantu negara dengan tingkat konsumsi rendah untuk mulai menerapkan pola konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, terakhir di SDGs nomor 12 ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dimanapun dan kapanpun berhak mendapat informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan serta gaya hidup yang berkelanjutan dengan harmonis dengan alam.
dan juga dapat mendukung negara berkembang untuk menguatkan kapasitas ilmiah dan teknologi supaya dapat terus bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi diharapkan dengan adanya SDGs ini tuh masyarakat berhak mengetahui segala informasi yang relevan akan penggunaan dan pengelolaan kertas hingga bagaimana dampak ke depannya. Terakhir adalah solusi. Penggunaan teknologi merupakan jawabannya, karena sejauh ini proses digitalisasi sangat pesat. Kita perlu mengencarkan masyarakat untuk melek teknologi. Selain tidak tertinggal, tentu juga untuk mempermudah mobilitas dan kebutuhan masyarakat. Adanya pandemi tanpa disadari menjadi stimulus paperless. Contohnya, sebagian besar proses pendidikan seperti tugas dan ujian dilakukan via online dengan platform digital. Bentuk seminar juga ikut berubah menjadi webinar atau seminar daring di mana perangkat acara seperti sertifikat dan yang lainnya berubah menjadi digital. Untuk dunia kerja, kurang lebih sama dengan pendidikan. Sekarang sudah digital dengan penggunaan komputer dan internet. Transaksi dan kwitansi juga terintegrasi dengan nomor telepon dan email. Begitu juga dengan perbankan yang mulai menerapkan digitalisasi. Retail yang paling terlihat adalah dari tas belanja. Saat selesai berbelanja, kasir pasti menanyakan, apakah mau bawa tas belanjanya atau mau pakai tas belanja, yang mana dikenakan biaya tambahan. Hal ini juga efektif untuk paperless. Bahkan saat ini orang-orang lebih sering berbelanja. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi digital merupakan solusi paperless, bahkan plasticless. Maka dari itu, mari sama-sama saling bantu masyarakat kita yang kurang dalam penggunaan teknologi menjadi mahir. Dan digitalisasi ini bisa jadi gaya hidup yang efisien. Yuk gunakan kertas sebijak mungkin dan mulai beralih pada teknologi di sekitarmu. That's from us. Thank you and keep it useful. Bye!